Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali beristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak ada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikianlah juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula, dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, apakah kita mau diubah oleh Tuhan, dibentuk, lalu berbuah? Hidup yang diubah, hidup yang berbuah, itu perlu perjuangan, perlu rahmat Tuhan. Tidak cukup hanya menjalankan ritual-ritual keagamaan, sembahyang, puasa, tetapi seluruh perayaan dan tindakan keagamaan harus wujud dari iman dan cinta kita kepada Tuhan. Pengajaran Yesus tentang mempelai yang selalu bersama, tentang kain baru yang ditempelkan kepada baju yang tua, yang koyak, tentang anggur baru yang ditaruh di kantong kulit yang tua, sebuah pengajaran bagi kita agar kita berubah dan berbuah. Perubahan itu tidak gampang, sulit, karena manusia sudah hampir hidup berdasarkan kebiasaan. Ada orang yang berubah karena rasa sakit, karena merasa dihukum, atau karena penderitaan. Ada orang yang berubah dan berbuah karena bahagia, karena merasa dicintai Tuhan.
Tentu kita memilih, kita berubah dan berbuah karena merasa diberkati Tuhan, merasa dicintai Tuhan. Dan seperti Santo Gregorius Agung dalam karya kerasulannya dalam memimpin seluruh gereja, baik membaharui liturgi dengan nyanyian-nyanyian Gregorian, dikobarkannya semangat untuk pewartaan Injil terutama ke Inggris. Saya yakin karena berangkat dari cinta Tuhan yang dalam, berangkat dari imannya yang dalam, dari kontemplasinya kepada Tuhan. Maka kata-kata dia yang terkenal, demi cinta akan Tuhan, tak henti-hentinya aku mengajarkan tentang Dia. Kalau kita bisa mengajarkan kepada keluarga kita, sesama kita tentang Tuhan, kita harus punya pengalaman dicintai Tuhan. Dan pengalaman dicintai Tuhan itu berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Kita berani mengajarkan tentang Tuhan kepada siapa saja. Tidak lelah, tidak letih, hatinya berkobar-kobar, tidak patah arang oleh karena tantangan dan kesulitan. Karena kita yakin Tuhan mencintai kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan memampukan kita untuk terus mewartakan namanya. Mari kita sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kita dijauhkan dari sikap munafik seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Betapa indahnya